Assalamualaikum teman-teman Mina. Apa kabar nih? Semoga selalu dalam lindungan dan rahmatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Biasanya barang apa aja sih yang teman-teman bawa kalau lagi berpergian? Pasti salah satunya alat sholat berupa mukena, sajadah, atau sarung. Tapi pernah nggak sih teman-teman menemukan seorang perempuan yang sholat tanpa mukena hanya dengan kaos kaki dan jilbab besar saja? Boleh nggak sih kayak gitu? Sebelum membahas lebih lanjut, sudah tahukah kita mana saja aurat-aurat kita? Nah, menurut jumhur ulama, aurat laki-laki terhadap laki-laki ialah antara pusat perut hingga lutut. Sedangkan untuk aurat perempuan terhadap perempuan sama dengan aurat laki-laki terhadap laki-laki. Aurat laki-laki terhadap perempuan adalah dari pusat perut hingga lutut, baik terhadap mahram maupun bukan mahramnya. Dan aurat perempuan terhadap laki-laki memiliki banyak pendapat. Di antara banyak pendapat tersebut terdapat dua pendapat yang diikuti banyak orang. Pertama, Asy'afiyah dan Al-Hanabilah berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat dengan alasan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wala yubdina zinatahunna, yang artinya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Surat An-Nur ayat 31. Ayat tersebut dengan tegas melarang wanita untuk memperlihatkan perhiasannya. Mereka membagi zina perhiasan menjadi dua macam. Yang pertama, zina khalqiyah, yaitu perhiasan yang berasal dari penciptaan Allah, seperti wajah. Ia adalah asal keindahan dan sumber fitnah. Kedua adalah zina muktasabah, yaitu perhiasan yang dibuat manusia, seperti baju, gelang, bedak, dan sebagainya. Ayat tersebut mengharamkan kepada wanita untuk menampakkan perhiasan secara mutlak, baik perhiasan khalqiyah maupun perhiasan muktasabah. Maka haram bagi wanita menampakkan sebagian anggota badannya atau perhiasannya di hadapan orang laki-laki. Mereka menakwilkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi illa ma zahara minha, kecuali apa yang biasa tampak darinya, bahwa yang dimaksudkan dengan ayat tersebut ialah menampakkan tanpa sengaja, seperti tersingkap karena angin, baik wajah atau anggota badan lainnya. Sehingga makna ayat tersebut menjadi janganlah mereka menampakkan perhiasannya selama-lamanya. Apabila keharaman melihat rambut dan kaki telah disepakati oleh para ulama, maka keharaman melihat wajah adalah lebih pantas disepakati. Sebab wajah adalah asal keindahan dan juga sumber fitnah. Maka bahaya memandang wajah adalah lebih besar. Yang kedua, Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha", yang artinya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya. Surat An-Nur ayat 31. Ayat tersebut mengecualikan apa yang biasa tampak, yang dimaksudkan ialah wajah dan kedua telapak tangan. Wih, gimana nih teman-teman Mina? Udah cukup pusing belum? Sambil dipahami deh ya, karena aurat ini penting banget. Seringkali kita masih setengah-setengah dalam menutup aurat, terutama dalam memakai hijab. Hijab ialah pakaian wanita yang terdiri dari kerudung dan baju kurung yang dapat menutup seluruh auratnya. Atau dengan pengertian lain, jilbab adalah pakaian perempuan muslimah yang menutupi aurat, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Wanita muslimah jika sudah menginjak dewasa tidak diperbolehkan melihatkan auratnya, selain kepada 13 kelompok orang sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nur ayat 31. Sedang syarat-syarat jilbab yang baik diantaranya adalah tidak tipis atau transparan, tidak ketat sehingga nampak lekukan tubuhnya, dan tidak kecil sehingga bagian dada kemungkinan nampak dan tidak tertutupi. Lalu bagaimana dengan cadar? Pemakaian cadar tentu saja diperbolehkan, mengingat para istri Nabi yang selalu memakai cadar. Namun, tidak ada kewajiban menggunakannya, baik dalam Al-Quran maupun sunnah. Yang diperintahkan oleh syariat Islam bagi wanita adalah memakai jilbab. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu.
Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Ahzab ayat 59. Semoga kedepannya kita juga bisa makin memperbaiki diri agar lebih sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dulu teman-teman Mina, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.